Makam Raja Imogiri atau yang memiliki nama resmi Astana Pajimatan Hyagiri bisa Anda temui di Kelurahan Wukisari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selain berisi makam dari para raja dan kerabatnya, dari Kesultanan Mataram terdapat sebuah makam yang sangat tidak biasa, yaitu makam Tumenggung Endranata. Lokasi makam sangat tidak biasa, yaitu di anak tangga yang menuju bagian utama dari kompleks makam tersebut. Makam tersebut sengaja ditempatkan di sana sebagai penghinaan bahwa setelah meninggal dunia sekalipun dia harus diinjak-injak orang banyak. Ternyata Tumenggung Endranata dianggap sebagai pengkhianat. Lantas, seperti apa kisah Tumenggung Endranata sampai bisa dicap sebagai pengkhianat? Nama asli Tumenggung Endranata adalah Ngabei Mertajaya. Ia adalah salah satu orang kepercayaan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja ketiga Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1613 hingga 1645. Pada masa pemerintahannya pula, makam Raja Imogiri dibangun pada tahun 1623. Awalnya, Tumenggung Endranata dianggap berjasa besar bagi Mataram karena membantu penaklukan Demak dan sekitarnya. Tapi, dia kemudian melakukan dua kesalahan yang sangat fatal yang membuat Sultan Agung marah besar dan tidak bisa memaafkannya. Kesalahan pertama yang dilakukan putra dari Tumenggung Wiraguna ini adalah menghasut Sultan Agung untuk memerangi saudara iparnya sendiri, yaitu Adipati Pragola II. Dia menyebut penguasa Pati itu akan melakukan pemberontakan. Kisah penyerangan pasukan Sultan Agung yang dibantu Pangeran Sumedang Adipati Martalaya sampai tercatat di Serat Kanda. Meski Adipati Pragola dan pasukannya mampu dikalahkan pada 4 Oktober 1627, nyatanya 200.000 pasukan Mataram tewas dalam perang tersebut. Dampak fatal kekuatan Mataram pun berkurang drastis. Padahal Mataram membutuhkan pasukan yang kuat dengan jumlah yang besar untuk menyerang VOC di Batavia setahun kemudian. Ditambah dengan buruknya koordinasi perbekalan logistik, serangan pasukan Mataram ke Batavia pada 1928 gagal total. Sultan Agung yang masih berambisi menaklukkan Batavia kemudian mengatur strategi demi mengakali masalah perbekalan tersebut dengan membangun lumbung di kawasan Pantura, tepatnya di wilayah Karawang dan Cirebon. Sayangnya, strategi ini dibocorkan oleh Tumenggung Endranata ke VOC. Lumbung-lumbung itu dihancurkan VOC dan serangan kedua pada tahun 1929 kembali gagal. Saat tahu pembocor strategi tersebut adalah orang kepercayaannya sendiri, Sultan Agung marah besar. Tumenggung Endranata dihukum mati, mayatnya bahkan dimutilasi. Kepalanya dipancung di alun-alun Jayakarta untuk ditunjukkan kepada pihak Belanda. Kakinya dibuang ke laut sebagai lambang bahwa dia tidak lagi diterima di tanah Jawa. Terakhir, badannya dikubur di anak tangga makam Imogiri. Dia dianggap tidak hanya mengkhianati raja, melainkan juga mengkhianati rakyat. Oleh karena itu, makamnya pun dianggap layak untuk diinjak-injak siapa saja. Jika Anda mampir ke kompleks makam Raja Imogiri, pasti Anda akan mengenal dengan makam Tumenggung Endranata di anak tangga tersebut, karena bentuk anak tangga sangat berbeda dari sekitarnya. Namun, kisah kontroversi itu tidak berhenti sampai di situ. Beberapa pihak meyakini bahwa sebenarnya bukan jasad sang pengkhianat yang dikubur di sana, adalah Jan Pietersen Kun atau JP Kun, yang justru disebut-sebut sebagai merupakan sosok yang jasadnya dibagi 3 lalu dikubur di bawah anak tangga Pajimatan Imogiri. Teori ini didasarkan pada bahwa pria berjuluk Murjangkung tersebut diketahui memang tewas tak lama usai serangan kedua Sultan Agung ke Batavia. Laporan resmi dari pihak Belanda memang menyebutkan pria yang menjabat sebagai gubernur Hindia Belanda selama 2 periode tersebut tewas karena wabah kolera.
Jasadnya dimakamkan di Stadinus yang kini menjadi Museum Sejarah Jakarta, untuk kemudian dipindahkan ke The Oud Hollandschap yang kini menjadi Museum Wayang. Keaslian jasad inilah yang kemudian diragukan oleh beberapa sejarawan yang sekaligus meyakini bahwa JP Kuhn tewas di tangan pasukan Mataram setelah sebelumnya berhasil diculik. Musuh bebuyutan Sultan Agung inilah yang justru dikabarkan dibunuh, lalu tubuhnya dibagi 3 dan untuk selanjutnya dikubur di kaki tangga. Lalu bagaimana dengan sosok Tumenggung Endranata? Beberapa meyakini bahwa dia hanyalah sosok rekaan yang dimunculkan untuk menghindari VOC mengambil jasad asli JP Kuhn.